Oke, Salve Fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Ada satu video terbaru dari Patrick Smith. Dia mencoba membalik retorika apologetik Katolik dengan menggantinya menjadi tuduhan terhadap Katolik, tetapi justru memperlihatkan kelemahan berpikir dan manipulasi emosional yang sangat mencolok. Mari kita analisis sumber mendasar, kekeliruan logis, dan gaya retoris manipulatif khas Protestan. Yang pertama, asumsi mendasar yang salah. Katolik sama dengan iblis, Protestan sama dengan Injil sejati. Klaim ini bukan argumen, tetapi sebuah labeling absolutistis tanpa dasar historis atau teologis. Semua orang tahu Protestan baru muncul abad ke-16. Dia menyamakan keberdosaan pribadi atau kelemahan historis dengan hakikat institusional, dan sebaliknya mengklaim kesucian Protestan semata karena tidak Katolik. Ini seperti mengatakan karena ada dokter malpraktek, maka ilmu kedokteran itu jahat. Kehadiran dosa dalam sejarah Katolik berarti ajarannya salah. Ini adalah kekeliruan kategori. Kebenaran doktrin tidak bergantung pada integritas moral setiap anggotanya. Bahkan Yudas adalah bagian dari 12 rasul, tetapi bukan berarti ajaran Yesus salah. Yang ketiga, ketiadaan struktur hierarkis Protestan justru dianggap keunggulan, padahal inkonsistensi dan perpecahan doktrinal Protestan justru membuktikan lemahnya prinsip otoritas. Gagasan bahwa semua orang bisa menafsir Alkitab sendiri telah melahirkan puluhan ribu denominasi yang secara teologis saling bertentangan, dan Patrick Smith adalah salah satu keping yang sedang berguling-guling, merayap-rayap, mencari-cari dirinya di antara kepingan yang hancur berantakan. Nah, itu asumsi mendasarnya yang salah. Kemudian ada kesalahan logika, banyak sekali. Protestan biasanya logikanya salah tuh. Yang pertama, false dilemma atau dikotomi palsu. Jika Katolik salah, maka Protestan pasti benar. Padahal dua-duanya bisa saja salah, atau satu benar karena alasan terpisah. Menjatuhkan satu pihak tidak otomatis membenarkan pihak lain. Yang kedua, strawman argument. Dia membajak argumen Katolik soal gereja sejati dan kesatuan, lalu mendistorsinya menjadi karikatur. Seakan Katolik mengklaim semua Protestan masuk neraka hanya karena menolak Paus. No, ini bukan representasi yang jujur. Ini yang kedua, Protestan tidak jujur. Yang ketiga, ad hominem. Kata-kata seperti Katolik itu kudis, macan ompong, bukanlah argumen. Itu adalah serangan pribadi dan bahasa rendahan. Ini tidak memperkuat posisi, hanya memperlihatkan kelemahan Protestan itu lemah. Yang keempat, generalization atau kesalahan induksi yang mengambil contoh sejarah kelam, misalnya inkuisisi, perang, dan menjadikannya bukti bahwa Katolik berasal dari iblis. Ini bukan logika tapi propaganda emosional. Luther dan Calvin juga melakukan inkuisisi. 5. Circular reasoning. Ia berkata Protestan memiliki Injil sejati karena Katolik palsu, tapi saat ditanya buktinya dia jawab karena Katolik palsu. Tidak pernah benar-benar memberikan dasar Injil Protestan yang objektif. Ya, yang berikut gaya retorika yang manipulatif. Bahasa hiperbolis dan emosional. Katolik adalah institusi pembunuh, kutukan kentut, macan ompong, dan lain-lain. Ini digunakan bukan untuk menyampaikan kebenaran, tetapi untuk menghipnotis penonton dengan kemarahan. Ala Protestan juga ya. Kemudian simbolisasi dangkal. Dia memakai gambaran seperti ilalang dan gandum dari Matius 13 secara manipulatif untuk menyamaratakan semua Katolik sebagai ilalang. Ini penyalahgunaan teks kitab suci. Manipulasi. Sarkasme murahan sebagai pengganti argumen. Ketika kutukan Konsili Trento disebut kentut yang busuk, itu menunjukkan ketidakmampuan berdialektika digantikan oleh upaya menciptakan emosi geli agar terdengar menang. Cie. Kemudian bantahan yang tegas dari apologet Katolik. Mengapa gaya Patrick Smith itu gagal total? Yang pertama, dia meniru gaya apologetik kritis Katolik, tapi tanpa basis rasional dan historis. Yang tersisa hanyalah kemarahan emosional dibungkus sarkasme. Dia hanya memoles kebencian dengan kosmetik retorika. Yang kedua, dia menjual penganiayaan Protestan sebagai bukti kebenaran. Tapi martir bukanlah kriteria kebenaran absolut. Sebab para pembom bunuh diri juga mati demi iman. Yang diuji adalah ajaran, bukan hanya pengalaman. Yang ketiga, dia mengabaikan sejarah sendiri. Kalau Katolik pernah berdosa, apa Protestan bebas noda? Dari pembakaran penyihir oleh Calvinis, penganiayaan Katolik di Inggris, sampai skisma internal evangelikal hari ini, tanpa ada permohonan maaf resmi dari satu lembaga Protestan pun, semuanya membuktikan Protestan pun manusia, bukan malaikat. Nah, pengakuan yang tak disadari oleh Patrick Smith. Akhirnya, gaya Patrick Smith yang menyerang balik ini justru membuktikan bahwa Katolik terlalu besar untuk diabaikan. Ia menghabiskan 7 menit bicara tentang Katolik,
bukan tentang Kristus. Dan itu ironisnya konfirmasi terselubung bahwa dalam dirinya sendiri ia tahu siapa gereja yang sesungguhnya, yang cukup besar untuk ditakuti, cukup tua untuk dibenci, cukup kudus untuk dijelekan. Good job, Patrick Smith. Dan begitulah saudara-saudariku, Patrick Smith berdiri di atas mimbar digitalnya bukan sebagai pewarta Injil, tapi sebagai orator kemarahan yang menjual sarkasme dengan harga kebenaran. Dia bukan menggugat ajaran Katolik, melainkan mencaci bayangannya sendiri. Karikatur yang ia lukis dari frustrasi, bukan dari studi. Di balik semua kutipan Alkitab yang digelembungkan dan retorika yang dibumbui dendam, kita tidak menemukan Kristus yang hidup, melainkan gema dari luka yang belum sembuh dan obsesi terhadap gereja yang tak bisa ia tinggalkan dari benaknya. Ironisnya, semakin ia menuduh, semakin ia mengakui. Gereja Katolik terlalu besar untuk diabaikan, terlalu tua untuk digantikan, dan terlalu benar untuk dipalsukan.